Itu apa? Gara-gara. Hah? Naon atuh? Nah, Kayak Prof. Prof, biasa disebut Prof. Profesor. Om Ujang, Ubed, Hidayat. Orang ngobrol, biasanya ya Landscape. sering ke landscape-an ya. ya. Masih Om sampai sekarang. Kalau ada yang ngajak, Oh, Landscape. tapi ya kadang-kadang sih saya juga ikut kalau ada hunting gitu ya dari DOS, dia masuk ikut juga sih. Terakhir kemarin saya ke ini Penyabuyan, di mana itu? banyak di Cicalengka Oh, Cicalengka. sama Erik. Biasa lagi, dia kan mentornya. Emang dia di Niku DOS kan, Erik. Erik. Ya. Apa yang membuat Serius. ketertarikan? Serius. Oh, Emang dulu apa pertama kali mau terkom di apa sebelum landscape apa emang langsung landscape? Enggak sih, saya kalau motret semua juga suka. Dari mode, still life, landscape, makro. Ya kan saya bergabung dari berbagai komunitas ya. Ada yang ngejakin makro ya ikut makro gitu kan. Ada yang ngejakin landscape ya landscape gitu kan. Karena kan tiap-tiap moto yang seperti itu keunikannya macam-macam. Tantangannya beda-beda. Kayak landscape kan, kita udah jauh-jauh datang ke lokasi, tahu-taunya mendung. Ya kan, nggak bisa apa-apa kan? Ya terima. Berburu sunrise. Kita ke Cukul, wah udah dulu kan Cukul nggak kayak sekarang, langsung naik kan. Dulu kan dari bawah jalan jauh gitu kan. Nanti ke sana tuh jam 9 baru keluar matahari. Kan ya. Tapi emang jadi malah semakin tertantang gitu. Wah, minggu depan ke sana lagi lah gitu ya. Tapi alhamdulillah kadang pas minggu depan ke sana lagi ya dapat yang cetar gitu kan, itu jadi merupakan apa? Kebahagiaan juga sih buat kita, apalagi dapat foto-foto yang bagus gitu kan. Ya emang landscape tuh nggak kayak foto yang lain ya. Kalau modelnya kan udah pasti ya. Ini model kita foto udah pasti yakin ya. Landscape kan nggak bisa gitu. Ya jauh-jauh ke sana udah nggak bisa survei kalau landscape. Capek banget Udah ada tempatnya. Kayak kita ke Panyabuyan. enggak, maksudnya survei itu kan kemudian Di titik ini gitu mau ngambil apa di titik ini gitu. misalkan terkait cuaca ya. Ningali non perkiraan cuaca heula misalkan Aplikasi yang atau itu aplikasi yang buat Bisa baca. sih, bisa kita juga. Apa selama ini go aja ke sana? Ayo go. Gitu. Karena kan kita punya grup ini ya, landscape namanya tuh apa dadakan tuh kan. Pokoknya kalau udah mau udah berangkat aja. Kita punya ya, ya ayo isu kan jadi jam sekian udah berangkat gitu kan. Mau bagus bukan bagus, yang penting mah silaturahmi, kita kumpul bareng-bareng gitu kan. Moto ya nomor 2 lah, yang penting mah bareng-bareng motret gitu kan. Walaupun hasilnya juga ya kalau alhamdulillah yang dapat bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa, itu silaturahmi. Cuma kalau kita moto-moto landscape kayak Milky Way gitu kan, ya mungkin kita harus lihat itu dulu apa suka ada kan aplikasinya ya. Oh ini posisi bulannya lagi nggak ada, lagi padam. terus posisi ininya pas kebetulan bagus gitu kan. Nah, tinggal kita nyari spot yang biasa ada Milky Way di situ. Biasanya teman-teman yang biasa hunting kan udah tahu, oh di sini nih biasanya kalau cukup misalkan, oh di daerah ini ada Sentosa, ini di sini gitu kan. Karena kalau yang nggak tahu malah kita bingung, tahu dari belakang kita. Nunggu-nunggu, itu Salah Sudah posisi betul. ya. Kayak kemarin saya moto Milky Way di Kawah Putih. Si panitianya udah tahu, Pak, nanti jam segini adanya Milky Way-nya. Bapak harus ada di sini tepatnya. Jadi kita ke atas turun kan, baru dapat. Oh ini nih Pak, posisinya di sini kata dia tuh. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi. Terus kita ke bawah, wah juga, Pak ini lokasi di sini, bener, emang pas gitu kan. Siapin aja lensa yang lebar. Biasa sih pakai saya kalau untuk foto-foto gitu yang lensa 1 juta umat ya 11, 16. Itu yang paling sering pakai. Soalnya aslinya tajam, kemudian juga nggak terlalu mahal. Distorsinya nggak terlalu distorsi yang lensa itu tuh. Cukup lah ya buat distorsinya ya. Kan ada lensa yang bermerek juga miring sedikit udah perspektif kan. Kalau lensa Tokina 11, 16 itu saya kira pengalaman saya bagus, nggak terlalu perspektif gitu. Apalagi kalau moto interior kan. Nah, kayak lensa yang lain langsung melengkung. Sisi menarik dari landscape itu sendiri, Om,
yang Om Obed rasakan gitu ya. Ya, iya. Nges moto, pergi bareng moto, ada hal yang membuat kemudian kepuasan ya. Ya, kepuasan Kepuasannya itu dari mana? dari hasilnya. Dari Tapi hasil. kadang ada hal-hal yang di luar perkiraan kita. Misalnya saya pernah motor di Gunung Ireng. Gunung Ireng yang di Jogja itu kan. Pas kita lagi motret, ada yang foto prewedding. Itu kan nilai lebih ya. Jadi ini sebagai background-nya gitu kan. Coba sengaja kita nyariin mungkin. Iya benar. Atau aja bawakan di mungkin. Ngajak Pas orang yang prewedding. prewedding baju putih tak bagus gitu kan. Udah ambil berapa foto aja ya lumayan lah, dapat dikirim ke mama juga lumayan gitu kan. Kadang-kadang kan kalau sengaja nggak bisa kan kita dari model suruh duduk di situ gitu kan. Di pas di Gunung Ireng saya lagi motor pagi-pagi jam 6 tiba-tiba ada yang rombongan yang prewedding ya. Masih masuk ke landscape ya itu ya? Oh, Bet, kalau Landscape, tapi misalkan kan kita suasananya. Suasana itu kan tetap ya. pengisinya. Sebagai pengisi, sebagai pembanding. Ini kan orangnya, terus landscape-nya kan. Landscape-nya. Orang kita tahu, oh ini orangnya segini, berarti Itunya gede. luasnya segimana gitu kan ya. Sebagai pembanding ya. Pembanding dari suasana landscape itu kan. Ya, Yang mendina landscape kan asa jalan-jalan juga dapetin priwet. iya makanya. Nu sawah, misalkan terus ada gunung tapi anu priwet gitu Iya kan. makanya. Itu Tapi kan kan itu kan suatu keunikan ya. selama saya lihat foto-foto di Gunung Ireng, belum pernah ada yang foto ada berbeda. Nah, karena itu kan ya faktor hoki juga kebetulan kan. Udah seberapa lama tak Apanya? moto landscape? Mau dihitung di awal. Wah, kan saya motor tuh dari tahun 93. 93, Kan dulu 30 tahun lebih. Pertama suka tuh kan pertama saya tuh belajar di SMP kan di Pak Sularko. Udah belajar gitu, berani ke foto wedding. Udah foto wedding, akhirnya kan saya baru gabung ke PAP ya. Nah di PAP kan udah mulai kan belajar landscape. Kalau di PAP kan segala foto kan ada ya. Kayak moto satwa, foto Lesti Live, makro segala macam. Terus kesini kan makin rame. Kita gabung ke beberapa komunitas kan. Di Bandung kan banyak kan ya. Bandung, di luar juga. Ya terasa lah pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah lama di landscape. Saya bisa belajar di mereka caranya moto menggunakan alat, terus properti yang dipakai. Kayak properti yang dipakai kan kadang-kadang kalau mau pas market ternyata mereka propertinya lumayan juga. Kayak filter kan, ada filter kedua. Nah, itu filter. Begitu kita motor di sana, perbandingan cahaya atas bawah udah nggak seimbang, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Mereka kan pakai ini gradual ya. Tapi kalau saya sih kalau kebetulan nggak pakai gradual, saya biasanya kompensasi. Ya kan, satu normal, satu over, satu under. Pakai raw kan, bisa digabungin gitu kan. Kadang-kadang raw juga kan nggak akan kejar kan. Kalau misalkan raw putih kan, putih cerita. Yang atas putih banget, bawah normal, nggak akan kejar kan. Tapi kalau berketing kan, seberapa kali foto, bisa kan 3-4 kali dengan berbagai kompensasi, ya bisa. Akhirnya Bisa seimbang. diakalin pakai kacamata itu enggak? Bisa, Bisa kacamata. tapi kacamata kayak gini. Iya. Kebayang enggak? Saya pernah ke tukang kacamata, Pak minta kacamata segini, buat apa? Ah iseng aja, nggak berhasil. Tetap ukurannya Susah. kacamata. Jadi harus diameter kecil. Ini apa lensanya? Kebanyakan kan lensa yang buat landscape kan gede-gede. Iya. Ya. Iya. Rata-rata kan di dua. Ya. Terus saya pernah ikut lomba landscape di Jakarta. Saya kan harus beda ya. Kalau lomba kan harus beda kan. Nah saya pakai lensa filter ND 1000. Kebanyakan pakai 1000 kemana? Pakai tripod kan ND 1000. Akhirnya kan si lautnya jadi bening kan, ya nggak ada kotoran, nggak ada sampah. Yang lain mah banyak sampah. Jadi kelihatan putih, Halus. halus gitu kan. Alhamdulillah juara 1. Karena saya motonya setengah jam. Oh, Wah, Ininya, pakai- starternya, karena itu kan 1000. iya, Jadi 1000 kan. setengah jam. Aduh, Pakai pakai tripod. Tripod ya, nggak pakai tripod. Iya. Tripod. Berapa kali kan dobelin sampai bener-bener nggak ada. Orang kan udah lang itu sampai nggak ada. Iya, Itu mah saking 30 menit lah, 30 menit udah. Pernah. nggak keambil. Jadi- Ini lebih tajam si yang pakai terasa itu lautnya. Kotoran itu udah nggak ada. Bersih.
bersih. Dan saya belajar di tempat saya juga, kan pakai apa itu? Ini ND berapa 1.000 udah dirapot. Jadi tengah hari juga ngomongnya selalu sepeda. Apalagi kita waktu itu sore ya, udah sore. Aduh, ini berapa sampai berapa kali gitu ya. Emang nggak bisa langsung sekali Jadi. jepret kan? Karena kan kita perlu juga butuh kabar rilis kan. Kan sekarang teknologinya ada ya, kabar rilis yang udah nggak istilah waktunya. Misalnya kita mau berapa lama nih? Mau setengah jam, mau sejam, mau 10 menit. Yang setel aja track, udah. Nanti di sendiri gitu kan. Ngomongnya nggak leher ini. Kalau dulu kan ngerokok saya udah ngerokok. Dari sekian puluh tahun landscape-an pernah dihitung tuh seberapa tempat yang sudah diabadikan, yang sudah dikunjungi. Wah, kayaknya sih kalau daerah Bandung, Jawa mah banyak ya. Cuma yang Itu maksudnya itu berarti Om Ubed itu memiliki foto landscape dari sekian tempat, sekian daerah, berarti kan kalau dicetak mah sama bedan berarti. ya banyak sih, tapi saya kan kebanyakan saya ikut komunitas di sana tuh tiap bulan tuh ada lomba bulanan. Nah, saya suka ada sisipin situ kan foto tuh nggak harus landscape semua kan, kalau bulanan itu ada foto landscape-nya, ada arsitekturnya, ada foto makronya mungkin ya, jadi nggak monoton sih foto-foto. Cuma kadang-kadang yang saya kecewa tuh foto landscape tuh tempat-tempat yang sering dijamah udah difoto orang. Saya pingin deh foto yang bener-bener Orisinil Om gitu Ubed kan. pertama. Nah itu yang sulit. Yang udah dipersama orang itu lokasinya kadang. Jadi ke Garut, itu colbak deh gitu. Garut ya itu aja kan, kayak ke Sukabumi pasti kan ke daerah-daerah yang cuma ada ya? yang paling sulit foto tuh biasanya saya pernah ke Sukabumi di itu Karangtaraje. Ya, Karena aksesnya nggak bisa pakai mobil. Akses Karangtaraje. Jadi si buk itu batu-batu ya. Jadi kalau bagus tuh pasti ombaknya tuh wah ke atas gitu kan. Bagus sekali. Karena nggak ada akses mobil ke sana. Nah itu yang merupakan nggak semua orang bisa motor di sana ya. Jadi dari terminal dari pas penginapan kita naik motor khusus pakai Gojek kan, bareng-bareng Gojek, jalan-jalan kecil, jalan lewat rumah penduduk baru ke lokasinya. Niat pisannya. Pengen beda. Pengen beda, saking ku pengen beda. Iya, karena kan ya kalau kita punya beda ya lain itu kan. Justru kadang-kadang gini, sini 1, 2, 3, 4, 5 udah moto bareng-bareng. Pasti nggak akan sama. Ya, yang satu pakai filter kan, ini enggak. Ini pakai lensa misalkan 24, ini 18 mili udah lain-lain. udah beda. Terus saya pakai lensa zoom, ya kan? Udah lagi. Tapi ya kadang-kadang zoom juga diperlukan sih kalau landscape. Buat apanya itu? Sekarang gini, kita moto di Cukul. Ya. Cukul kan luas. Ternyata ada detail-detail yang menarik di Cukul itu. Ada kalau paling pas langit kan, mataharinya itu kan, itu ada pohon-pohon yang berdiri, berjejer. Itu diambil sebagai udah bagus. Saya pernah pakai lensa itu, pakai lensa 50-500 sigma. Itu dapat. Enakan misalnya. Jadi nggak melulu harus lebar Betul. mana, tapi Ya. ada objek-objek yang mau kita ambil. Ya. Terus pernah saya moto di Bromo. Bromo kan datang itu ya. Saya ini kan di atas. Itu kan jauh. Saya pakai lensa H11, lensa 250 mili. Pakai kamera Olympus. Crop factor-nya berapa? 2 kali. Dua kali. Jadi lensa 250 jadi 500. Bagus itu. Jadi si tangga itu kelihatan, tangga yang orang lagi jalan tuh. Terus ini kan lensa H11 kan detailnya dapat ya. Jadi orang lagi pernah jalan banyak gitu kan di sini. Tek, dapat 5 juta. Lomba foto. Berarti dipakai lomba. Nyambung sama yang kemarin. Soalnya ya kita kan kadang-kadang yang ini ya ini saya ya, ya hunting saya sambil nyari buat lomba. Kalau saya kan penggemar lomba ya, ngapain kalau buat disimpan dulu kan? Ya kadang-kadang suka ada sih. Cuma yang disayangkan sekarang tuh panitia lomba itu membatasi waktu. Waktu pengambilan. Waktu pengambilan setahun yang lalu sekali banget. Kedukan itu deh. Tapi kadang nggak beda lagi, ya kan? Nggak akan sama. Iya, Ya. pasti. Momen. Nah, selain tadi peruntukan kan enak foto-foto pergi ke tempat A, B, C, motret. Selain peruntukan lomba ya,
ada kepikiran misalkan atau memang sudah kemarinnya dibikin buku atau apa kalender atau apa atau selain lomba? Komersial lah ya. Kalau foto enggak sih, saya berdasarkan hobi ya. Hobi, silaturahmi sama teman, kan. Terus buat lomba bulanan di pub, atau yang enggak sih, saya buat nggak niat dibuat buku gitu kan. Soalnya saya pernah trauma, dulu hard disk 4 tera hancur. Oh, Sudah 3 tahun setengah, itu nggak berfungsi. Bulan ada teman dari Jogja, ngobrol-ngobrol, sok mau saya biarin. Alhamdulillah, kasihin ke dia. Cuma 10 hari beres, 4 tera. kembali lagi. Terus foto-foto tahun yang 10 tahun yang lalu itu udah keluar lagi semua gitu. Nah baru semangat lagi. Aduh, bayangin. Pernah sama teman 2 tahun nggak diapa-apain. Ya ini sudah susah ya. Aduh, ada teman yang naik, ini sini host lah. Emang ternyata di recovery itu hampir 3 hari. Si hari saja tuh sama dia di recovery itu jalan terus. Ternyata salah juga katanya dia tuh, kita kalau pengalaman juga ya, kalau nyimpan program-program jangan digabungin sama data. Kita kan suka punya program Photoshop, masukin ke data kan, program apa aplikasi. Ya, kalau buat begitu ada foto, masalah khusus lama foto. kalau nyarinya. Kalau kan program sensor tuh kan, ya ngitungnya nih bacanya. Jadi data khusus diperuntukkan. Sebenarnya di Bandung juga banyak yang bisa recovery gitu kan. Cuma kadang kalau nggak kenal dia nggak berani. Masalahnya kan foto sensitif ya. Ya. Nah, ada sesuatu rahasia yang memang kita nggak boleh orang lain tahu gitu kan. Kepribadian. Iya, banyak yang nawarin juga. Oh, harga segini lebih murah. Dibikin Daerah Bandung yang paling indah teh. Landscape kan. Bandung tapi. yang dekat Pak Cikoneng. Ya, udah karena deket kan. Ya, Kalau yang mas sunset dapat. di situ ada apanya? soalnya kan pasti gitu ya, orang misalkan ingin belajar untuk landscape, sementara untuk landscape itu kalau kita cari tempat yang misalkan tadi lah orang sudah moto nggak masalah mungkin, tapi tempat jauh gitu kan berarti tidak semua orang memang menyiapkan diri kan, jadi mulailah dari yang terdekat. Nah itu kan bisa jadi referensi untuk belajar ya, untuk belajar, dan dari pembelajaran itu kan bisa orang berproses untuk terus mengembangkan foto-foto landscape, mau dari Bandung nanti Jawa Barat bisa jadi kan, itu pastinya akan menyesuaikan seperti itu. Apalagi kalau sudah ngajiwaan gitu ya, menjiwai hobi, terus merasakan keasikan, enaknya motret landscape khususnya, itu akan kita temukan hal-hal yang ada pasti nilai poin tersendiri kan, setiap alur atau mungkin setiap jenis fotografi itu sendiri punya kelebihan masing-masing, dan ketika kita bisa masuk dalam satu misalkan landscape itu kita bisa aya nu beda ya gitu, seperti itu ya. Nah itu bisa jadi arah mungkin buat teman-teman yang ingin mulai landscape itu dari tempat-tempat yang terdekat dulunya. Ya mungkin ya kalau di Bandung agak jauh dikit sudah ke Tahura gitu kan. Tahura kan bagus ya. Sebenarnya kalau kayak taman-taman gitu juga kalau kita jeli sih sebenarnya bisa jadi buku yang bagus, ya kan? Dari penggunaan lensa, timing waktunya kan. Yang walaupun tempatnya bagus, kalau udah kita datang moto jam 12 siang kan nggak mungkin. Fresh dah. Tapi kalau misalkan datangnya pagi-pagi pas matahari lagi keluar, pokoknya itu kan yang bikin menarik. Itu berarti kuncinya ya. Kuncinya ya kita harus menguasai dulu teknis dulu ya, minimal dari lensa yang kita pakai. Nggak mungkin kan lensa kita pakai 50 mili tempat seperti ini kan, ya nggak? Kita moto apa 50 mili, tapi kalau misalkan menggunakan 11 mili gitu kan ya, pagi-pagi moto biasa pakai 50 mili. Berarti nggak melulu pemandangan terus berlayer-layer gitu. Nggak usah. Kan luas ya siap tuh ya. Nggak harus foto itu kan. Yang penting ya makanya segala sesuatu juga foto moto makro, foto landscape apapun. Jadi gear yang digunakan itu kan. Gear ya. Ya gearnya minimal kita tahu gitu kan lensa yang dipakai tuh yang kayak gimana. Terus mungkin kayak tadi ya penggunaan filter gitu kan. Ya kan? Terus waktu motretnya kan kayak gini aja, kayak moto untuk sore hari kan,
Tuh orang kalau terlalu siang kan akan bagus langitnya. Terlalu malam juga gelap. Rata-rata kan yang paling bagus ideal itu moto untuk landscape yang keluar birunya itu 6:30 ya. Iya. Antara jam 6 seperempat sampai jam 6:45 itu yang paling bagus. Pas waktu si langit lagi biru-birunya. Coba lebih dari jam segitu, hitam kan? Nggak ada keseimbangan antara langit dan bawah kan? Tapi kalau misalkan jam segitu, terlihat kan? Si ininya masih ada terlalu gelap kan? Atasnya udah biru, ya. Ya. Kalau si Konen kan yang Tetap bagus tuh pengen kecukul. sunset Kalau sama pengen sunrise-nya kan? Ya, sunset sama sunrise-nya. Cukup lebih enak. Kita kan pengen kecukul aja. kalau naik mobil kan langsung ke lokasi. Dulu mah aduh dari bawah kan Enaknya jam berapa motor dicukul? Saya biasanya kalau ke Cukul Enak. jam 5 tuh udah dari lokasi. Jam Enak, 5 berarti di Bandung udah Jam 2, jam 2, jam 1. Yang mana? Nah, di sana kan udah siapin kan. Kadang kan suka banyak yang moto juga ya. Kita ambil ambil spot ya. spot yang terbaik. Oh, ini bos ini. Karena di Cukul itu yang pengalaman saya berapa kali ke sana, ada spot-spot yang beda. Mau di depan, mau di samping belah sini, ada lagi nyebrang lagi belah sana. Itu beda lagi. Intinya kalau belah sana itu matahari layar-layarnya lebih bagus. Kalau kita ke depan, itu mungkin ya lebih ke fokus ke pohon tehnya ya, pohon teh sama gunung-gunungnya, gunung tehnya. Kalau lagi bagus sih pas mataharinya lagi Berarti keluar. naik kecukul. Nah. Soalnya touringnya kecukul. Aku dibonceng sama Imam. Naik motor. Oh, putih. Eh, Oh, lebih, putih. putih. lebih enak lah ke Cukup sekarang mah ada WC umum kan ada Oh, udah ada. 88 juga udah banyak warung Kalau kan. putih kemarin itu, tapi landscape-nya bukan landscape itu mah ya Mam ya. Kemarin terakhir kita motor di Kawah Putih bukan landscape. Kalau dulu mau ke Cukul aduh, ke Cukul dulu mau perjuangannya Portrait. udah jauh ke atas karena mau pengen ke air susah, Iya. nggak ada Sekarang warung mah gitu jadi kan. banyak Lebih ini enak lah ya, sekarang karena mah. dipelihara Lebih sama- ya lebih dimanjain lah yang motret di Habis sama Imam. Tapi aku Dia ditarik garis garis besar. garis besar ketika kita mau motret landscape Persiapkan. dari awal sampai akhir apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi saya biasanya nyiapin lensa, terutama yang pertama Kamera. kamera kita mau pakai lensa apa? Kamera apa nih? Mau full frame atau yang mirrorless atau yang apa SC gitu kan? Lensa. Berarti kan si kamera nyesuaikan dengan lensanya kan? Kamu udah nggak bisa disatuin antara lensa full frame dengan APS-C kan? Nah, terus lensa yang tapi kita juga sudah itu mau hunting kemana nih? Ya. Ya kan? Karena percuma dong kalau kita pakai jam panjang tempatnya nggak ada yang foto yang jauh. Oh, no. Ya kayak ke misalkan moto di Cikone kan nggak perlu yang panjang-panjang kan cukup yang 11 16. Kalau ke Cukul ya saya perlu yang panjang. Jangan lupa memori, baterai full kan karena Itu bukan kalau baterai itu karena kita kebanyakan main low speed kan lebih lama kan Iya. exposure-nya. Tripod ya berarti. Nah, tripod jangan salah, tripod harus yang kokoh. Sering kejadian teman-teman pakai tripod yang biasa melenoi. Ya kan? Yang biasa begitu dia pakai low speed turun. Contohnya objeknya kemana gitu kan. Itu iya. Sering kejadian tuh karena tripodnya nggak kokoh kan. Terus kalau perlu walaupun nggak dipakai tetap filter dibawa. Filter ND, filter gradual gitu kan. Baterai full. Baterai full. Memori jangan lupa. Karena sering kalau mau lalu hunting, aduh aing tinggalin nih memori. Ya, memori jauh. Banyak kejadian. Sebenarnya itu mau tinggal lagi mulangkeun. Tilah gitu. Bebekalan juga perlu ya. Nah, Ya, kopi, ya buat yang ngopi harus kopi air biar putih. biar seger. Bekal makanan. Tautan Tapi kadang kalau main landscape kayak gitu butuh waktu berapa lama Om? Kayak misalkan kita nih moto pagi kan biasanya dari pagi sampai ke nggak bisa sampai siang kan paling jam berapa lah, jam 8 apa jam berapa gitu. jam 7 paling nggak. Sebenarnya kalau motor Dalam waktu rentang segitu tuh ngabisin waktu berapa lama Motret, atau berapa potret gitu. motret yang benar itu nggak bisa sehari sebenarnya sih. Cuma kan Sebenarnya. kalau kita mah kan cuma kebanyakan lebih kami hunting, Ya. silaturahmi main kan. Ah. Rek menang teu meunang geus sapoe eta balik. Iya betul. Yang bener saya pernah ada teman dia motret di Stumbu Borobudur itu dia sebulan di sana standby.
Sebulan. Tiap hari. Itu kata si bapaknya, tiap hari dia bangun pagi motos itu. Sampai dapat yang bener-bener wah gitu yang kan. diinginkan ya. Karena kan nggak mungkin, tumbuh kan tuh sendiri kan. Pas datang, Nggak tahu. wah tutupan, tunggu lagi. Kalau yang kita cuma sehari, balik. Yang enggak sudah ada. Jadi kadang-kadang, aduh ya kita harus balik lagi ke sini. Kadang-kadang Iya, gitu kan. cuma gitu. gitu, cuma gitu. Tapi kan kalau yang benar mah, kalau yang benar landscape yang benar Iya. itu ya minimal seminggu lah. Kayak kita ke Cuku lah. Ya. Kalau pengen berhasil, kalau benar-benar landscape yang benar-benar landscaper, gitu, ya minimal seminggu. Si Kang Juli siap-siap Ya. bekerja. Nah, di orang mah yang nih, foto jepret jadi halus kan. Paling wah tuh orang foto halus. Tapi kalau landscaper mah beda ya. Kalau benar-benar kayak banyak kan Bener landscaper jiwanya kayak si Denik ya, dia kan buat dijual. Dia harus dapat. Ya udah jauh-jauh misalkan ke Bromo kemana Oh cuma. iya. Ya kan harus minimal seminggu. Ya, karena udah dapat yang bagus juga, terusin lagi. Siapa tahu besok lebih bagus lagi gitu kan. Ya kan? Nah, kayak kita, nah emang jadwalnya ini ke sini. Udah wassalam. Kita mah jalan-jalan aja. Ya, lebih ke hiburan. Liburan. Iya. Dapat Kayak foto. rencana waktu deket landscape. Belum sih. Belum ada izin dari ini dinas itu apa betik uang. Penting katanya. Penting itu. Soalnya izinnya ada berat ya. Bisa kawinkan budak. Emang terakhir kapan Om? Apa? Landscape. Saya kemarin terakhir ke itu ke Panjiboyan, Panjiboyan itu Cicalengka. Iya, Cicalengka. Moto-moto itu di sana Oke, terakhir. Om. Atau no, informasinya paling kalau misalkan nanti ada kesempatan motret ngabring Iya. landscape ya hoyong bade sudah jadi info-info. Deket-deket aja Cikopo. Nah, udah. Cuma satu aja. Ah, iya. Biasakan bangun pagi. sip. Subuh jam Ada yang 2. nggak tidur malah. Saya berarti dibelain nggak tidur kalau saya mah. Nggak tidur pas foto tuh. Iya. Anteng Om, saya mah bisa. Siangnya baru tidur nggak gampang. Oh, menurut bisa no Siap. informasinya. Oke, Obrolannya sama-sama. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Meski hanya obrolan, tapi tetap kita berbagi. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa mengambil dari sekian waktu kita ngobrol itu sesuatu yang positif dan bisa dilakukan. Ya sih, enak mah langsung praktek. Ya. Ya, Kalau langsung praktek kan ketahuan. Wah ini nih. Kalau ada masalah kan langsung ketahuan di situ ya. Wah ini kurang ini naon. Oh iya langsung. Ya sih. Pertama, ya siap. bisa. Siap.